Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai software akuntansi. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu software akuntansi. Software akuntansi. Software akuntansi adalah program komputer yang dibuat dengan tujuan mengumpulkan semua transaksi yang terjadi di perusahaan dan memproses menjadi jurnal akuntansi serta menghasilkan laporan keuangan utuh yang diperlukan oleh perusahaan. Kali ini saya akan membahas 3 software akuntansi, yaitu Accurate Accounting, MUB atau Mind Your Own Business Accounting, dan Sahir Accounting. Accurate Accounting. Accurate Accounting adalah software akuntansi produk Indonesia yang melayani berbagai jenis pembukuan perusahaan seperti trading, dagang, jasa, distributor, kontraktor, dan manufaktur. Ada beberapa jenis Accurate Accounting, yaitu Accurate Standard Edition, cocok untuk perusahaan dagang atau trading dan jasa. Yang kedua, Accurate Deluxe Edition. Biasanya, Accurate Deluxe Edition digunakan perusahaan kontraktor atau developer, atau bisa juga untuk perusahaan dagang atau jasa yang memerlukan laporan per departemen atau proyek. Yang ketiga, Accurate Enterprise Edition. Accurate Enterprise Edition ini diperuntukkan bagi perusahaan pabrikasi yang memerlukan pencatatan produk barang. Yang berikut adalah kelebihan dari Accurate Accounting. Yang pertama, Accurate sesuai dengan PSAK dan perpajakan Indonesia. Yang kedua, fitur yang lengkap. Yang ketiga, user friendly atau mudah digunakan. Yang keempat, tidak ada biaya maintenance. Yang kelima, multi database. Yang berikut adalah kekurangan. Kekurangan yang pertama, tidak bisa di custom modul. Yang kedua, tidak mencakup seluruh operasional perusahaan. Yang ketiga, tidak mendapatkan training. Yang berikut adalah MUOB atau Mind Your Own Business Accounting. MUOB Accounting adalah program aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mengotomatiskan pembukuan secara lengkap, cepat, dan akurat. Ada beberapa jenis MUOB. Yang pertama yaitu MUOB Basic. MUOB Basic tidak adanya modul penting seperti inventory, pembelian, dan juga laporan hutang perusahaan. Yang kedua, MUOB Accounting. MUOB Accounting yang pertama memberikan keleluasan gerak penggunanya, yaitu dengan tersedianya modul yang lengkap ditambah dengan adanya kemampuan untuk stok opname. Yang kedua, tidak bisa digunakan untuk banyak komputer, hanya untuk single komputer. Yang ketiga, hanya menggunakan satu mata uang atau single currency. Yang berikut yaitu MUOB Primer. MUOB Primer, semua fasilitas tersedia di versi ini. Yang kedua, dapat menggunakan lebih dari satu mata uang atau multi currency. Yang ketiga, dapat digunakan oleh banyak komputer atau multi-user. Yang berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari MUOB. Kelebihan yang pertama yaitu user friendly atau mudah digunakan. Yang kedua, tingkat keamanan atau security yang valid untuk setiap user. Yang ketiga, kemampuan eksplorasi semua laporan ke program Excel tanpa melalui proses ekspor impor file yang rumit. Yang keempat, dapat diaplikasikan untuk 105 jenis perusahaan yang telah direkomendasikan. Yang kelima, mampu menampilkan laporan dalam format komparasi serta menampilkan analisis laporan dalam bentuk grafik. Yang keenam, bisa dijalankan offline maupun online. Yang berikut adalah kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah tidak adanya fitur pajak. Yang kedua, tidak ada pengelolaan untuk harta tetap. Yang ketiga, tidak memungkinkan adanya laporan konsolidasi yang dibutuhkan oleh perusahaan multi company. Yang berikut adalah Sahir Accounting. Sahir Accounting merupakan software manajemen bisnis dan keuangan berbahasa Indonesia dan Inggris yang fleksibel, berfasilitas lengkap, dan berdaya guna tinggi, serta dirancang agar tepat dengan kebutuhan perusahaan kecil, menengah, dan besar di Indonesia, bahkan mancanegara.
Ada beberapa jenis Sahir accounting. Yang pertama itu Sahir Small Business. Paket ini dirancang untuk digunakan oleh usaha yang baru berdiri atau skala kecil menengah yang membutuhkan pembukuan yang sederhana dan praktis untuk mengelola persediaan, piutang dan hutang, transaksi jual beli, serta laporan keuangan sederhana. Yang berikut adalah Sahir Flexi Trade. Ditujukan untuk bidang usaha perdagangan umum dan distribusi yang membutuhkan pembukuan untuk mengelola persediaan barang, piutang, dan utang usaha, pembayaran pelanggan dan tagihan, dan laporan keuangan yang lengkap. Yang berikut yaitu Sahir Personal. Didesain untuk usaha perorangan, organisasi nirlaba, atau bidang jasa yang tidak hanya mengelola persediaan barang saja, tetapi juga untuk mengelola piutang, hutang, proyek, aset, membuat anggaran pendapatan dan biaya. Yang berikut adalah Sahir Standar. Sahir Standar diperuntukkan bagi usaha yang bergerak di bidang jasa, sekaligus perdagangan yang menggunakan manajemen proyek, sekaligus perdagangan barang seperti manufaktur dan kontraktor. Yang berikut adalah Sahir Enterprise. Paket ini memiliki fitur dan fasilitas yang paling lengkap, sehingga sesuai digunakan untuk usaha menengah dan besar yang memiliki alur transaksi yang lebih kompleks. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari Sahir Accounting. Kelebihan yang pertama yaitu mudah digunakan oleh non-akuntan. Yang kedua, desain user interface menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga, faktur dan laporan dapat didesain. Yang keempat, laporan dapat di-email dan diekspor ke berbagai format. Yang kelima, menggunakan database client server. Yang keenam, fasilitas dan kapasitas dapat dipilih sesuai kebutuhan. Yang ketujuh, berbagai grafik dan analisa bisnis interaktif. Yang kedelapan, laporan dapat diklik untuk melihat detail transaksi atau audit drill down. Yang berikut adalah kekurangan. Kekurangan yang pertama, harga untuk lisensinya mahal. Dan yang kedua, tidak dapat secara otomatis menghitung biaya per jam, per buruh, dan biaya lain-lain pada akuntansi biaya, sebab biaya persatuan ini merupakan perhitungan alokasi biaya, bukan biaya sesungguhnya. Ya, jadi itu adalah pembahasan mengenai 3 software akuntansi dari saya. Menurut saya, setiap software itu memiliki versi, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Tinggal bagaimana perusahaan atau user dapat mengkombinasikan semua itu dengan baik agar software yang dijalankan dapat digunakan sebaik mungkin. Sekian video presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.